Belum lama ngerilis varian Pure White di bulan Ramadan lalu, Vivo kembali nambah varian seri smartphone V5S-nya dengan pilihan warna terbaru, yang kali ini terkesan lebih maco. Dengan tagline Perfect Selfie-nya, varian warna terbaru V5S ini seakan mengubah mindset saya kalau HP selfie itu nggak cuma buat cewek. Ngerasa warna rose gold dan ground gold udah terlalu mainstream. Saya Arya dari Gadget Gaul, dan inilah review Vivo V5S Alphone. Oke, mungkin review Vivo V5S ini udah terlalu basi untuk diulas, mengingat smartphone ini udah rilis sejak bulan Mei 2017, dan mungkin banyak reviewer yang udah mengulasnya. Namun karena ada pilihan warna terbaru, plus Gadget Gaul emang belum ngebahas, maka video ini akhirnya dibikin. Nah, buat kamu yang masih galau untuk milih HP ini atau enggak, ayo simak alasan kenapa saya tertarik untuk nyobain Vivo V5S Alphone. Warna hitam itu identik dengan warna yang simple, ringkas, namun berkelas. Iya, itulah kesan pertama saya pas ngebuka V5S Alphone dari kotaknya. Sama-sama ngunggulin kemampuan kamera selfie, desain yang diusung smartphone ini sebenarnya nggak jauh beda kalau dibandingin dengan pendahulunya, yaitu V5 Plus. Bodi smartphone ini berbalut bahan serupa metal, yang tetap mampu menghadirkan kesan solid pada bagian belakangnya. Bodi belakang ini jadi pembeda V5S Alphone dengan varian warna lain, di mana warna hitam doff ini nggak terasa licin di tangan, plus nggak mudah tergores. Nah, supaya bodinya lebih terlindung, Vivo udah ngasih bonus jelly case yang ada di paket penjualannya. By the way, di sini banyak yang suka masang soft case di HP atau anti soft case. Coba komen di bawah ya. Kemiripan V5S dengan V5 Plus salah satunya terlihat pada desain garis antena di bodi belakangnya yang lebih menepi dan ngikutin lekuk bodi smartphone. Gak cuma garis antena aja, posisi kamera belakang yang ditemani dengan LED flash juga sama persis. Bedanya baru kelihatan di bagian muka, di mana smartphone ini nggak dibekali dengan dual kamera selfie kayak kakaknya. V5S punya dua tombol kapasitif yaitu back dan recent apps, yang keduanya udah dilengkapi sama backlight, dan tombol home di tengah yang juga berfungsi sebagai fingerprint sensor. By the way, ini bukan tombol home fisik ya, tapi lebih pantas disebut tombol sentuh. Overall, meski bodinya lumayan bongsor, tapi dimensinya masih terbilang ergonomis untuk dipegang pakai satu tangan aja. Ya, ini nggak lepas dari bodinya yang tipis di 7,5 mm dan bobotnya yang cuma 145 gram. Dibekali dengan layar seluas 5,5 inci, tampilan V5S ini asik banget buat multimedia. Cukup nyaman dipandang dari berbagai angle dan punya saturasi warna yang soft di mata. Nah, biar nambah kesan elegan, smartphone ini udah pakai layar 2,5D yang dilapisi sama Corning Gorilla Glass 3. Iya, 3, bukan generasi kelima seperti yang ada di V5 Plus. Tapi nggak gitu signifikan kok bedanya. Masih tetap tangguh meski digores-gores kunci atau nggak sengaja kebanting. Malah si Vivo tetap ngasih anti gores tambahan yang udah dipasang dari pertama buka kotak. Buat gadgeters yang belum pernah pakai HP Vivo ini, mungkin nggak terbiasa dengan salah satu menu di UI-nya yang bernama FunTouch OS. Iya, menu toggle-nya nggak nyatu sama bar notifikasi karena tray-nya ada di bawah. Di luar itu, FunTouch OS tetap nawarin antar muka yang simple dan icon-icon yang elegan. FunTouch OS ini berbasis Android Marshmallow dan punya fitur kustomisasi yang seabrek, mulai dari tema, tampilan wallpaper dan lock screen, dan juga font yang bikin tampilan antar mukanya nggak cepet ngebosenin. Soal motion dan gestur, FunTouch OS ini udah jagonya. Mulai dari smart gesture yang di dalamnya ada seabrek gestur yang bisa kamu pakai untuk akses menu tertentu dengan cepat. Nyalain lampu flash untuk darurat cukup dengan goyang-goyangin HP aja. Sampai fitur yang nggak gitu fungsi tapi keren untuk dipamerin, kayak cek notifikasi atau jam dari kondisi layar mati tanpa harus menyentuhnya. Meski belum jalanin Android Nougat, Vivo V5S ini udah punya fitur ala split screen yang namanya di sini Smart Split. Pas lagi asik nonton video, kamu bisa nyambi buka notifikasi WhatsApp yang masuk. Nanti otomatis layar akan terbagi jadi dua. Cuma, pilihan aplikasi yang dapat memanfaatkan fitur ini masih terbatas pada media sosial, internet, dan pesan teks. Dengan tagline Perfect Selfie, tentu aja fitur kamera selfie jadi nilai jual utama Vivo V5S. Smartphone ini dibekali kamera depan dengan sensor Sony IMX376 dengan bukaan lensa f2.0 yang nawarin resolusi maksimal di 20 megapiksel. Emang tingginya angka resolusi nggak selalu jamin bagusnya hasil foto,
Namun detail foto selfie yang diambil dengan kamera depan berukuran 1/2,8 inci ini cukup memuaskan. Ditambah juga dengan fitur selfie soft light dan LED flash yang bikin foto di area minim cahaya sekalipun masih tetap kelihatan jelas. Fitur ini bisa disetting manual atau otomatis untuk bisa aktif sendiri pas gelap. Meski tentu aja pas melakukan selfie dalam keadaan sangat gelap, kualitas foto akan cenderung memiliki tingkat noise yang lebih tinggi. Vivo V5S juga dilengkapi dengan fitur bokeh yang bisa kita temuin di dalam fitur Face Beauty-nya. Kalau Face Beauty fungsinya pasti udah pada tahu lah ya. Iya, untuk memperbagus tampilan muka supaya hasil fotonya lebih kece. Beberapa fasilitas yang disediain untuk ngedit tampilan muka kayak buffing, skin tone, dan whitening ada. Kamera depan V5S ini masih dilengkapi dengan fitur SDR untuk foto-foto selfie di kondisi cahaya yang ekstrim, misalnya terlalu terang atau terlalu minim cahaya. Kamera belakang Vivo V5S dengan resolusi 13 MP dan buka lensa f2.2 ini nawarin hasil yang bisa dibilang cukup. Warna dan tingkat kecerahan yang dihasilkan terbilang cukup baik. Serta masih bisa nampilin efek makro dan detail foto tetap kelihatan jelas. Autofokusnya nggak secepat yang saya harapkan, jadi usahakan untuk ngambil foto di tempat dengan cahaya yang cukup. Kalau nggak puas sama mode autonya, Vivo V5S juga melengkapi aplikasi kamera bawaannya dengan mode profesional. Nah, di mode ini kamu bisa ngatur sendiri setting kamera yang cocok untuk kondisi atau objek fotonya, seperti set ISO maksimal 1600 dan shutter speed hingga 16 detik. Baik kamera depan dan belakang, keduanya bisa rekam video Full HD 1080p di 30 fps. Hasilnya terbilang standar untuk HP sekelasnya. Mode timelapse ada, cuma nggak bisa atur interval manual. Bisa juga ngerekam video slow motion 120 fps dengan resolusi mentok di 480p. Performa smartphone ini untuk keseharian menurut saya udah lebih dari cukup. Dengan prosesor MT6750 octa-core 64-bit dari MediaTek, buka tutup dan pindah-pindah antar aplikasi hampir nggak ada lag yang bikin bad mood. Smoothnya performa chipset yang udah lumayan berumur ini emang nggak lepas dari software FunTouch OS yang bersahabat untuk spek hardware entry level. Dibekali dengan RAM 4GB, Gadgeters nggak perlu khawatir HP nge-lag pas ngebuka banyak aplikasi media sosial bebarengan sambil dengerin musik dan ngebuka kembali game yang sempat diminimize. Ya, ngomong-ngomong soal game, GPU Mali T860 di HP ini bisa diajak main game dengan grafis standar dengan lancar. Naik ke grafis yang lebih kompleks, kadang-kadang terjadi frame drop, namun nggak gitu ngurangin kenyamanan main game di smartphone ini. Vivo V5S punya skor benchmark AnTuTu sebesar 40 ribuan, sementara pas dicek pakai Geekbench 4, hasil benchmarknya adalah 600 di single core dan 2500 di multi core. Untuk di beberapa aspek, smartphone ini emang punya peningkatan lebih baik secara hardware, terutama dari kapasitas storage-nya yang luas di 64GB. Untuk urusan baterai, Vivo V5S dibekali baterai tanam lithium ion berkapasitas 3000 mAh yang mampu bertahan selama hampir setengah harian. Cabut charger jam 7 pagi, dipakai buat foto-foto selfie, rekam video bentar, main game Marvel Future Fight sekitar 45 menitan, dan sosial media jalan terus dengan sinyal 4G single SIM. Sekitar jam 6 sore, sisa baterainya 18%. Untuk isi ulang dari 5% sampai penuh butuh waktu sekitar 2 jam 43 menit. Dibanderol 3 jutaan, sebenarnya masih ada beberapa hal yang bisa disesuaikan dari smartphone ini. Meski ukuran layarnya tergolong bongsor, resolusinya hanya sebatas HD 720p. Kenapa sih nggak dibikin Full HD sekalian? Kalau ngelihat spek chipsetnya, MT6750 ini emang cuma support resolusi maksimal SD. Tapi sisi positifnya, dengan resolusi SD ini bikin daya tahan baterainya lebih hemat dari resolusi Full HD. Kesimpulannya, Vivo V5S adalah alternatif smartphone dengan kamera selfie terbaik di kelas menengah. Speknya mirip-mirip sama V5 Plus, namun dengan harga di bawahnya. Dirasa pas buat gadgeters yang nggak terlalu mentingin dual kamera di depan.
Hadirnya slot microSD di V5s yang bisa nampung hingga 256GB juga jadi nilai tambah tersendiri yang nggak ditemui di V5 Plus. Smartphone ini punya banyak fitur dan konektivitas yang terbilang sangat cukup untuk mendukung kebutuhan aktivitas, terutama media sosial para penggunanya. Mulai dari 4G LTE, USB on the go, dan sensor yang lengkap kayak gyroscope dan juga fingerprint yang responsif. Vivo V5s emang bukan smartphone yang cocok buat para gamer hardcore, penyembah spesifikasi, dan jamaah tutup dia, karena skor benchmarknya nggak nyampe 50 ribuan. Smartphone ini lebih cocok buat kamu yang doyan main Snapchat atau Instagram, dan pengen terus eksis share foto selfie kamu dalam berbagai kondisi. Mungkin kamu emang nggak terlalu cakep, tapi dengan sentuhan 20 megapiksel soft light kamera di smartphone ini, bikin kamu makin ketagihan buat foto selfie. Ditambah dengan varian warna baru, smartphone selfie ini tetap kelihatan maskulin di tangan pria. Untuk info spek lengkap dan harganya, kamu bisa cek linknya di kolom deskripsi di bawah video ini ya. Saya Arya dari Gadget Girl undur diri, sampai ketemu di video selanjutnya.